Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih atas waktunya, atas keikhlasannya mengikuti kegiatan hari ini karena memang keterbatasan ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah informasinya tetap tersampaikan demi kemajuan sekolah insya Allah, karena beberapa sekolah yang lain juga sudah bergerak. Tentu menindaklanjuti workshop kemarin Merdeka Belajar, mudah-mudahan nanti ini juga bisa dijadikan salah satu sarana persiapan kurikulum Merdeka yang kemarin kita semua sudah ikuti workshopnya. Bapak Ibu, tidak akan lama hari ini, nanti juga akan saya share dokumennya. Begitu mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ada dua sesi mungkin ya. Sesi pertama nanti saya ada pemaparan seperti yang sudah saya share di WA, sedikit hanya 9 slide. Kemudian nanti berkenan ada feedback dari Bapak Ibu, boleh yang bisa langsung di Zoom ini, atau nanti juga untuk lengkapnya teman-teman Bapak Ibu yang lain bisa mengirim via WhatsApp aja supaya bisa lebih panjang. Jadi biar tindak lanjut dari pertemuan ini bisa kita laporkan kemudian. Bapak Ibu izin share ya. Oke Pak Akbar. Sebentar. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, ini yang akan kita bahas yaitu adalah komunitas praktisi di SD 023 Pajagalan Bandung. Hanya sekilas-sekilas mungkin nanti bisa dibaca modulnya, namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai komunitas praktisi ini sebagai strategi pengembangan profesional guru. Tentu dengan segala keterbatasan sekolah, pengembangan profesional guru itu mau tidak mau kita harus bisa mengembangkannya secara mandiri. Walaupun sekolah juga ada programnya, atau PKB ada pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Kalau yang PNS nanti atau kita P3K nanti ada untuk naik golongan, naik pangkat, angka kredit dan sebagainya. Nah, komunitas praktisi ini katanya bisa jadi salah satu sarana alternatif jikalau sekolah tidak bisa mengakomodir itu semua. Nah, adapun ada 5 tujuan komunitas praktisi ini. Jadi istilahnya baru komunitas praktisi, tapi pada prakteknya itu tidak jauh dengan KKG di kita di SD atau SMP ada MGMP, kira-kira gitu. Namun memang kalau yang komunitas praktisi ini lebih banyak garapannya, lebih banyak model-model yang ada di sini, kira-kira gitu. Yang pertama, katanya tujuannya mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Jadi, kalau komunitas praktisi ini tidak lantas semua guru menjadi anggotanya. Jadi boleh hanya beberapa orang saja. Tapi kalau penerima manfaat menjadi peserta dalam aktivitas komunitas praktisi ini, siapapun boleh gitu, bahkan yang di luar SD Pajagalan juga boleh. Maka di tahap pertama ini saya bilang namanya perintisan, tidak banyak dulu, tapi nanti insya Allah ke depan bisa diikuti oleh yang lainnya juga. Kemudian tujuan yang kedua, memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Kalau kemarin di Merdeka Belajar ada proyek bersama antara guru satu dan lainnya, mungkin bisa beririsan, bisa sama ya kayaknya. Jadi program komunitas praktisi juga dimulai dari persiapan, mempersiapkan, mengeksekusinya, membuat pelaporan dan sebagainya.
Kemudian tujuan yang ketiga, Bapak Ibu, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Kadang ada yang suka nggak pede, termasuk saya sendiri kalau bikin model metode yang lain hanya terbatas, terkotak-kotak lah gitu kan. Nah, dengan komunitas praktisi ini, satu bisa kolaborasi lintas mata pelajaran, artinya kita bisa saling mensupport, membantu untuk bisa teman-teman yang sudah punya praktik baik untuk bisa dipertahankan pembelajaran baiknya tersebut. Dan bisa jadi oleh anggota yang lain bisa diadopsi, bisa diambil, bisa dipraktikkan di kelasnya masing-masing. Kemudian yang keempat, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Nah, poin yang ini yang cukup keren, artinya melalui wadah ini teman-teman bisa leluasa untuk menyebarluaskan, mendiseminasikan capaian-capaian dari teman-teman melalui kegiatan diskusi-diskusi atau sharing atau berbagi. Seperti yang sudah dilakukan beberapa rekan kita di zona yang lain, itu tiap minggu mereka ada Google Meet yang ya luar biasa gitu kan. Siapa yang punya hal yang baru langsung di-share, siapa yang baru langsung di-share. Nah, itu mudah-mudahan juga jadi budaya di sekolah kita tanpa perlu nunggu jadwal pembinaan dari kepala sekolah, jadwal pembinaan tahunan atau bulanan yang diadakan oleh sekolah yang memang terbatas. Kemudian terakhir yang kelima, tujuannya komunitas praktisi ini adalah mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Nah, mungkin nanti kita bisa explore lebih jauh. Kayaknya diintegrasikan itu kan berarti disatukan di pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Mungkin ada integrasi pembelajaran yang kita lakukan di kelas dengan pekerjaan kita sehari-hari. Lebih ke project mungkin atau apa, nanti kita akan galak. Kira-kira 5 tujuan ini yang diberikan pedomannya, diberikan metodenya oleh dalam pendidikan, khususnya oleh pendidikan guru penggerak, saya sebagai calon guru penggerak, yang mudah-mudahan bisa di-share ke teman-teman. Kira-kira itu tujuan yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke karakteristiknya gimana sih komunitas praktisi, walaupun tadi saya bilang ini hampir mirip dengan KKG dan sebagainya. Namun kita lihat di sini katanya tidak semua komunitas dapat dikategorikan sebagai komunitas praktisi. Jadi KKG, MGP juga mungkin tidak bisa disebutkan sama dengan komunitas praktisi karena ada 3 karakteristik yang membedakan komunitas praktisi dengan komunitas lain. Yang pertama, domain, yaitu adanya kesamaan atas hal yang dianggap penting oleh anggota komunitas. Contohnya, ada tujuan, identitas, minat, latar belakang, nilai yang dipercaya, keresahan tentang sesuatu isu atau persoalan bersama. Jadi domainnya harus jelas dulu, hal yang samanya apa. Kayak bangsa Indonesia merdeka karena sama-sama ingin tidak mau dijajah lagi gitu kan, sebagainya. Masuk kita juga di Pajagalan mungkin nanti keresahan yang sama atau minat atau latar belakang yang sama, misalnya apa yang akan kita lanjutkan lah di komunitas ini. Kemudian komunitas, adanya norma atau aturan sosial yang disepakati oleh anggota. Kira-kira ini kayak organisasi ya, kalau dulu teman-teman di himpunan dan sebagainya. Contohnya saling menghormati antar anggota, keinginan untuk berbagi, niat baik saling mendukung, interaksi yang rutin, terbuka untuk saling bertanya, dan niat baik untuk saling mendukung dan berkontribusi. Katanya komunitas praktisi itu dibangun oleh norma atau aturan yang disepakati oleh bersama. Jadi nanti ada sedikit tata tertib atau kesepakatan ya, keyakinan bersama. Yang ketiga, adanya praktik, adanya pengetahuan yang dikembangkan, dibagikan dan dipelihara sebagai hasil dari kegiatan komunitas praktisi. Contohnya informasi, hasil pembelajaran, pengetahuan yang dibagikan, alat dan bahan untuk pembelajaran atau hasil pembelajaran, dokumen-dokumen dan video. Jadi nanti ada praktiknya gitu kan komunitas praktisi ini. Kira-kira ada 3 itu. Contohnya mungkin ini ada di SMP. Domain, guru-guru dari sekolah menengah pertama merdeka yang memiliki tujuan untuk menjadi guru yang berpusat pada murid. Mereka belajar kan jualannya itu ya,
berpusat pada murid, jadi mungkin bisa kita adopsi, di mana di dalamnya banyak ada pedagogiknya, ada profesionalnya, sosial emosi dan sebagainya, sosial kepribadiannya, yang menjadi kualifikasi untuk kita ya, untuk guru-guru. Kemudian komunitas, adanya kesepakatan pertemuan, jadi ada jadwal yang jelas 2 minggu sekali misalnya di sekolah untuk belajar bersama dan berbagi praktik baik. Itu yang norma atau aturan ya, komunitas. Kemudian praktik, adanya catatan ringkas, pembelajaran, foto-foto dan video kegiatan, dan kumpulan dokumen hasil kegiatan peserta. Nah uniknya yang ini beda dengan KKG, jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, pembelajaran, terus proyek, diskusi dan sebagainya itu didokumentasikan, sehingga nanti bisa juga ini dijadikan publikasi-publikasi yang lainnya, jurnal dan sebagainya. Ini seperti itu ya. Bapak Ibu, kemudian di slide yang keempat ini, dengan karakter yang dijelaskan tadi, maka sebuah komunitas praktisi setidaknya memiliki aktivitas yang meliputi: 1. Berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah. Artinya di sini kita akan berbagi identifikasi masalah apa saja ya, kemudian setelah berbagi masalah-masalah itu dirumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalahnya itu apa saja. Kemudian yang ketiga, berbagi pengalaman menjalankan praktik. Kemudian yang keempat, merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah diambil untuk melakukan perbaikan. Jadi direfleksikan ya hasil yang tadi dilakukan. Kemudian yang kelima, mendokumentasikan kegiatan dan produk para anggotanya untuk bahan belajar. Nah, saya sebagai guru penggerak di sini mempunyai tugas menjadi motor dalam pengembangan komunitas praktisi, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru penggerak dapat mengajak rekan guru lain untuk menjadi tim untuk menggerakkan komunitas praktisi. Jadi memang anggota tidak terbatas, tapi untuk awal ini rintisan mengajak beberapa rekan saja yang kira-kira kita sering ngobrolnya. Pertama katanya menganalisis kebutuhan belajar anggota, mana yang ini nih. Kemudian setelah dianalisis, difasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Jadi kalau ada kebutuhan apa-apa, maka saya akan memfasilitasi rencana kegiatan belajarnya kayak gimana gitu kan. Kemudian dicarikanlah narasumber yang relevan terkait kebutuhan belajar. Kadang narasumber itu nggak harus bayar. Teman-teman kita juga banyak yang jago, di sekolah juga ada yang jago. Nah nanti mah rada resmi di komunitas praktisi ini mengundang, diajak ngobrol, diajak diskusi kira-kira apa yang mau disampaikan untuk kebutuhan belajar kita. Kemudian menyelenggarakanlah kegiatan belajar di komunitas itu. Jadi ada kegiatan belajar daring atau luring, diskusi dan metodenya mau diskusi atau misalnya lokakare atau sebagainya gitu kan, itu bisa dilakukan. Tidak terbatas anggota saja, tapi bisa diajak teman-teman yang lain walaupun mau ikutan. Kemudian didokumentasikan dan dipublikasikan hasil kegiatannya. Kemudian CGP juga mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar di komunitas. Jadi kalau sudah praktik, misalnya tentang teknologi informasi, IT, misalnya kita bikin apa, terus nanti CGP mendampingi sudah bisa dipraktikkan dengan baik atau enggak gitu kan. Kemudian dievaluasi, direfleksi penerapan kegiatan tersebut, kemudian dianalisis lagi apakah sudah oke, sudah cukup, kita cari ke masalah yang lain atau masalah itu belum terselesaikan, perlu ada pengembangan gitu. Jadi siklusnya seperti itu, mutar balik gitu ya Bapak Ibu. Kemudian slide selanjutnya kita akan berbicara tentang tugas saya tadi yang 6, menganalisis kebutuhan belajar anggota. Bapak Ibu, tahap pertama dari komunitas praktis ini adalah gimana saya bisa membantu terjadinya sebuah kegiatan analisis kebutuhan belajar. Karena kalau kita menentukan, yuk kita sekarang workshop tentang ini, tapi kata teman-teman itu, saya emang nggak usah ikut,
nggak akan ikut, atau ikutnya terpaksa gitu kan, karena saya udah bisa gitu kan, atau itu mah nggak perlu, nggak penting pada saat ini. Nah, maka segala kegiatan komunitas ini harusnya berdasarkan kebutuhan. Analisis kebutuhan. Kalau Pak Asbo bilang harus sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai mubazir atau tidak bermakna. Gitu kira-kira, termasuk permasalahan. Untuk kemudian dicari solusinya bersama-sama. Semakin kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan, semakin berkembanglah dan bermanfaatlah komunitas praktisi ini. Kemudian yang kedua, memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis yang tadi. Jadi setelah analisis ada, baru anggota akan merencanakan kegiatan belajar tersebut dan terlibat aktif dalam proses pengembangan dirinya dan rekan komunitas. Guru penggerak dapat mengikuti tips berikut untuk memfasilitasi rencana, nanti akan ada ya. Kemudian yang ketiga, setelah membuat rencana, maka dicarilah narasumber yang relevan sesuai kebutuhan belajar yang murah, tapi yang bisa membantu kita banyak ya. Kemudian yang keempat, diselenggarakanlah kegiatan belajar tersebut. Kemudian yang kelima, didokumentasikan dan dipublikasikan hasil kegiatannya, karena kayaknya nanti akan ada portal untuk komunitas praktisi ini. Kemudian yang keenam, bertugas mendampingi rekan dalam mempraktikkan hasil belajar yang sudah dilakukan tersebut. Slide selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah strategi analisis yang tadi yang awal. Yang pertama adalah dipetakan ya, memetakan tantangan dan persoalan. Jadi bisa tantangan atau bisa persoalan yang memang masih ada, yang dihadapi oleh mayoritas rekan-rekan sejawat dalam komunitas ini. Disertakan dengan contoh, data, dan bukti yang mengkonfirmasi bahwa persoalan tersebut adalah nyata. Kalau kemarin beberapa rekan sih ngambilnya adalah tentang implementasi kurikulum Merdeka. Tapi mungkin di kita ada yang lebih penting, ada yang lebih urgensinya beda ya. Yang kedua adalah memetakan sebab dan akar masalah yang terjadi. Mungkin frameworknya gitu ya, dipetakan dulu apa saja, di list, kemudian dipetakan juga sebab dan akar masalahnya. Dan yang ketiga, memetakan hal yang sudah dicoba, yang dilakukan selama ini untuk mengatasi persoalan atau tantangan tersebut. Identifikasi seluruh upaya, baik yang telah berhasil maupun belum berhasil, supaya kita tahu yang sudah dilakukan dan mana yang belum dilakukan, dan kita coba yang belum dilakukannya. Kemudian yang keempat, bila ada rekan sejawat yang sudah berhasil, apa resep-resepnya, mengapa rekan sejawat lain tidak atau belum mencoba hal serupa. Nah, di sini karena nanti terbuka, aktif berdiskusinya, jadi bisa saling gitu kan. Kalau di antara kelas ini semua kelas ada ya, kecuali kelas 6 sama kelas 2 yang enggak ada. Misalnya ada yang satu level tuh, itu bisa bertanya dan ini bisa enggak, dan itu lah. Nanti mah kalau sudah ada komunitas praktisi, kita bisa bahas yang lain juga, enggak cuma sekedar pembelajaran di kelas. Setelah mendapatkan cukup data tentang kebutuhan belajar rekan-rekan, guru penggerak bisa menyampaikan hasil analisisnya dan mengajak anggota komunitas lainnya untuk membuat rencana kegiatan belajar. Nah, selain anggota yang hadir hari ini dan nanti jadi perintis, kita juga bisa berkolaborasi sesama anggota komunitas, guru mata pelajaran yang sama, lintas mata pelajaran atau lintas jenjang. Ini yang tadi dimasukkan KKG. Mungkin KKG mah bagian dari ya, karena KKG mah kan kelompok kerja guru terbatas di mata pelajaran, terbatas di level jenjang ya, guru kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di komunitas praktisi ini akan muncul kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, dengan Bapak Ustadz di PAI, nanti Pak Wildan di PJOK, bisa kita kolaborasi. Kemudian komunitas praktik lain dalam satu sekolah. Kemudian orang tua murid, kepala sekolah dan pengawas. Kemudian guru atau kepala sekolah dari komunitas lain yang berbeda sekolah, jenjang, dan ekosistem lainnya. Terbuka sekali untuk kolaborasi dengan pihak luar ya, profesi lain atau dengan komunitas lintas profesi, mungkin juga dengan profesi-profesi yang lain.
komunitas literasi, seni budaya, dan kearifan lokal yang tersedia di sekitar sekolah. Itu untuk kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, pada perkembangannya nanti komunitas praktisi ini, kalau kali ini ada tahap merintis, adalah tahapan memulai sebuah komunitas. Guru penggerak dapat mengawali membangun komunitas praktisi dengan strategi-strategi berikut seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ngajak teman-teman yang kira-kira bisa nanti ngobrolnya lebih banyak, yang kalau tadi ada bahasanya yang punya keresahan yang sama, punya masalah yang sama, atau pemikiran yang sama, atau minat yang sama. Kemudian setelah terjadi komunitas praktisinya sudah terbentuk, kita berkomitmen, yuk kita mencoba. Nah, baru nanti ada tahap menumbuhkan. Pada tahap menumbuhkan, komunitas praktisi diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan dan praktik baiknya secara lebih luas. Jadi bisa ke guru-guru yang lain, bisa ke sekolah yang lain, atau dalam skup yang lebih luas. Apa saja yang bisa dilakukan oleh penggerak dan anggota komunitas. Nah, tahap menumbuhkan ini ketika nanti sudah berjalan proses pembelajaran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tahap merawat berkelanjutan. Pada tahap merawat berkelanjutan, komunitas praktisi adalah tahap untuk memastikan proses baik yang sudah berjalan di dalam komunitas ini untuk terus memberi dampak positif bagi anggota komunitas dan murid. Walaupun terjadi perubahan-perubahan situasi yang berkaitan dengan komunitas praktisi. Contohnya, adanya bergantian kepala sekolah, guru penggerak pindah ke sekolah lain, atau bertambah atau berkurangnya anggota, langkah merawat berkelanjutan ini bisa dilakukan. Bapak Ibu, jadi secara tahapan yang ada di model ini ada 3, tadi merintis, menumbuhkan, merawat, dan berkelanjutan. Istilah-istilah itu yang mungkin selanjutnya kita akan gunakan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, kesimpulan dan rencana tindak lanjut dari pertemuan yang singkat ini, satu, pada tahap perintis adalah diperlukannya membuat komitmen perintisan komunitas praktisi. Bapak Ibu, walaupun terbatas, tapi nanti kita bisa bicarakan lagi, tapi kira-kira komunitas praktisi ini sudah berkembang banyak di luar negeri, di beberapa sekolah atau sekolah penggerak pun sama. Beberapa sekolah penggerak itu sering melakukan lokal karya karena memang anggarannya banyak. Setiap sekolah itu kira-kira dapat 70 juta lah kuas kinerjanya untuk sekolah penggerak, plusnya dari bos biasa. Nah, untuk kita mungkin nanti kita bisa ngambil banyak ilmu dari mereka. Nah, wadahnya itu ini komunitas praktisi. Jadi mudah-mudahan yang hadir saat ini, saat ini kita akan berdiskusi. Selanjutnya kita buatkan komitmennya. Kemudian yang kedua, harapan dari rekan-rekan, mungkin nanti yang bisa masuk di Zoom ini bisa disampaikan lebih bagus, bisa jadi rekamannya. Kemudian yang ketiga adalah menjadwalkan pertemuan kedua, karena situasi kondisi sebelum nanti libur, mungkin di 2 minggu ke depan kita akan melakukan pertemuan kedua dengan rekan-rekan yang diundang hari ini, supaya bisa melakukan proses yang tadi Bapak Ibu, menganalisis, memetakan kebutuhan belajar apa. Jangan dulu yang luas-luas, tapi kalau sekarang ada misalnya 11 partisipan, untuk 11 orang aja yang ada di sini kita butuhnya apa, kesamaan, keresahannya apa, kira-kira apa yang ingin dipelajari bisa kita sampaikan. Syukur-syukur bisa saling menyampaikan praktik baik di antara kita yang 11 orang ini. Misalnya Bu Agni bisa apa, Bu Nurul bisa apa, jadi nanti bisa nggak akan jauh nyari narasumber. Kemudian yang keempat adalah segera setelah komitmen ini tersampaikan, untuk legalitas pertemuan-pertemuan selanjutnya dan legalitas komunitas praktisi ini, kita akan melaporkan hasil diskusi perintisan ini ke yang berwajib, ke Bapak Kepala Sekolah, untuk selanjutnya bisa disupport lah gitu kan. Harus ada misalnya harus ada konsumsi, harus ada apa ya gitu, nanti bisa disampaikan lah gitu ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini slide terakhir dari modul ini, ada quotes-nya, ada guru belajar
paling baik dari guru yang lain saat saling mengajar, seni mengajar. Ya kira-kira kita bisa lebih baik itu belajar dari guru yang lain gitu kan, dibandingkan lihat dari video, dari tutorial dan lain-lain, karena kita bisa bertanya, bisa melihat langsung, bisa mendampingi, bisa mensupport dan sebagainya. Saat saling mengajar, seni mengajar, karena mengajar ada seninya katanya ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Stop share ya. Nah, barangkali ada yang mau disampaikan Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi komitmen untuk kita memulai membentuk komunitas praktisi. Nanti formatnya saya siapkan. Standar aja, paling nanti ada tanda tangan, ada pernyataan komitmen ini. Nah, walaupun nanti pada saat pelaksanaannya kita mau bareng-bareng kan, gitu kan. Saya hanya memfasilitasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikutlah jasa Inggris. Kemudian yang kedua, harapan barangkali atau ada yang mau ditanyakan juga boleh, sekaligus nanti harapannya. Bapak Ibu, sesi ini percakapan yang bermakna ya katanya di targetnya, maka mudah-mudahan ada yang disampaikan bisa jadi saling memaknai satu sama lain. Pak Ustadz dan Bu Nurul barangkali ada yang disampaikan. Dipersilakan, yuk. Mangga, Pak Ustaz. Halo? Ya, ada. Tanggapannya mungkin Pak Ustaz barangkali. Ini Pak Akbar ya. Oh, nggak apa-apa, saya dulu ini ngomong. Ya, nggak apa-apa, sesuai usia. Ini Bu Par ya. Ini Pak Akbar mungkin. Kalau saya ada apa ya? Ini termasuk salah satu yang baru ya, gitu. Nah, sebelum lebih jauh ke hal yang lain, ada beberapa hal yang perlu saya lebih memahami terlebih dahulu, itu sebelum lebih jauh. Yang pertama terkait dengan ini nama istilah ya, ini komunitas praktisi. Itu apakah sengaja hanya praktisi saja? Enggak, apakah itu ini praktisi apa? Apakah umum praktisinya atau praktisi pendidikan begitu? Atau lebih khusus lagi misalkan praktisi kurikulum atau praktisi pedagogik dan sebagainya. Jadi ini istilahnya komunitas praktisi itu kalau bisa disebutkan mungkin lebih khusus ke praktisi apa gitu. Satu itu. Yang kedua, kalau komunitas praktisi ini ada kemiripan atau kesamaan dengan KKG atau MGMP ya, itu nanti apa ya hubungannya gitu. Ya strukturnya ini kalau komunitas praktisi ini bagaimana? Apakah ada ke atasnya begitu, demikian ke bawahnya pun ke samping, hubungannya itu bagaimana nanti? Secara strukturnya itu komunitas ini bagaimana? Gak apa-apa, masih ada beberapa lagi. Gak apa-apa. Yang ketiga, ini program ini, komunitas ini apakah jangka panjang begitu atau jangka pendek, dalam arti ini program untuk memenuhi tuntutan pembelajaran guru penggerak gitu atau bagaimana gitu. Kan mungkin tadi disebutkan langkah awal itu apa, di tengahnya ada apa, endingnya apa gitu dari komunitas penggerak praktisi ini gitu ya. Selanjutnya yang terakhir tentu ya banyak manfaatnya ini komunitas ini, saya yakin, karena saya termasuk kalau dulu ya sangat suka itu terlibat di komunitas-komunitas termasuk akademik, sangat suka. Hanya saja mungkin 3-4 tahun ke belakang akhir ini yang itu agak vakum karena mungkin lingkungan juga kayaknya faktornya. Tapi yang jelas saya sangat tertarik dan tentu ini akan memberikan banyak manfaat begitu.
Tadi luar manfaat-manfaat yang sudah sangat jelas, kaitan karena kita ada PNS, ada P3K, ada nggak manfaat dari sisi karirnya gitu dari komunitas praktisi ini? Itu Pak Akbar sementara yang saya perlu paham dulu sebelum ke lebih jauh ya terkait dengan komunitas praktisi ini. Terima kasih Pak Akbar. Sama-sama Ustadz, karena banyak kita jawab dulu ya Bapak Ibu, dipersiapkan ya. Pertanyaan pertama, komunitas praktisi itu namanya mau apa atau dari mana? Sebetulnya ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Posisi komunitas praktisi sebetulnya ini bisa independen Pak Iwan di sekolah, jadi tidak ada atasnya komunitas praktisi tingkat Kota Bandung dan sebagainya. Cuman saya selaku guru penggerak memperoleh kesempatan pertama kayaknya dan mungkin dengan sekolah penggerak. Walaupun sekolah penggerak saya juga belum tahu, tapi di modul pendidikan guru penggerak ini yang menjadi tugas bahwa saya syaratnya itu kalau mau lulus katanya selain pemimpin pembelajaran juga sebagai penggerak komunitas pembelajaran di sekolah. Nah, namanya komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu kan kumpulan individu-individu yang memiliki tujuan, minat, bakat, keresahan yang sama sehingga gabung ya Pak Iwan ya, kayak membentuk suatu perkumpulan. Nah, namun secara sini praktisi di sini kan tentu adalah praktisi pendidikan. Nah, kemarin juga saya sempat bertanya atau tentang masalah nama, bagaimana gitu kan, apakah kita sama dengan KKG gitu kan dan sebagainya. Itu sama gitu, boleh gitu. Jadi komunitas praktisi mah kayak model gitu kan. Modelnya komunitas praktisi, tapi namanya boleh mau tetap KKG. KKG juga kan, KKG mata pelajaran, KKG jenjang, ada KKG sekolah Pak. Jadi sebetulnya itu yang harusnya bisa aktif, tapi kan di kita dengan nama KKG karena terlalu lama dan terlalu lama tidak aktif, jadi aja nggak asik lagi gitu kan. Ini muncul nama baru komunitas praktisi dengan model langkah-langkah tahapan yang sama sehingga kita bisa memberikan nama yang lain. Contoh misalnya community education community apa gitu 023 atau apalah gitu 023 komunitas atau apa. Intinya komunitas praktisi ini itu bisa independen kita di sekolah, tapi tetap karena kita tujuan akhirnya adalah peningkatan profesionalitas kita, ya naungannya di sekolah kita, karena nanti yang bisa membantu legalisasi misalnya yang PNS naik pangkat dengan hasil-hasil publikasi kita kan di sekolah. Itu Pak Iwan untuk yang nama komunitas sama posisi kita ada di mana. Tapi tadi tidak menutup kemungkinan kolaborasi bisa terlaksana Pak Iwan. Jadi beberapa sekolah sekecamatan misalnya asal mereka juga berbentuknya komunitas praktisi. Karena kan bedanya KKG mah kan ngebahas tentang sendiri aja, tentang pelajarannya sendiri, RPP sendiri, silabus sendiri, soal sendiri gitu kan. Kan tidak menyentuh KKG PJOK, tidak menyentuh KKG PAI gitu kan, tidak intervensi, tidak bertanya kumaha-kumahan. Nah, di komunitas praktisi ini yang open gitu kan. Kalaupun nanti mau membahas tentang salah satu mata pelajaran, yang lain berkesempatan untuk bertanya, memberikan masukan dan sebagainya. Jadi agak longgar lah, nggak eksklusif, nggak terlalu eksklusif. Kemudian pertanyaan ketiga, Pak Iwan, program komunitas praktisi jangka panjang atau hanya PGP aja? Tentu kalau saya kan tunai kewajiban selesai membentuk aja gitu. Tapi kan saya kira terlalu tidak sebanding dengan pengorbanan. Seperti hari ini kan pengorbanan saya di CGP. Kalau cuma sekedar hanya untuk tunai kewajiban di tugas PGP, sayang sekali karena ini bisa jangka panjang Pak Iwan. Bisa diresmikan juga misalnya ketua komunitasnya misalnya mau siapa, terus sekretarisnya, bendaharanya, karena nanti tidak menutup kemungkinan kolaborasinya dengan swasta, dengan orang tua atau dengan yang lainnya yang bisa menimbulkan bisa menghasilkan bantuan-bantuan anggaran dan sebagainya. Nah, saya harap kalau nanti kita komitmen ini
ya sesuai dengan kayak organisasi kan ada jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, selama 1 tahun programnya apa aja, kebutuhannya apa aja, biayanya apa, bisa diresmikan gitu aja. Makanya nanti bisa bisa dibikinin nama komunitasnya mau apa gitu kan. Binasi kan biasanya suka bikin naon gitunya komunitasnya. Nah, komunitas kita adalah komunitas praktisi dengan nama komunitasnya ini. Nah, saya harap sih ini bisa manjang terus dan saya akan kawal terus selama di Pajagalan, kecuali ada panggilan pindah ke misalnya kemana gitu ya. Nah, saya harapkan juga nanti teman-teman bisa sama-sama lah gitu kan. Kemudian komunitas praktisi ini bisa manfaat dengan karir tentu Pak Iwan, selain pengembangan keprofesionalisme kita secara pribadi, cara mengajar dan sebagainya, terus praktik-praktik baik, proyek-proyek baik yang lainnya, tentu ada satu kewajiban kan di tahapan dokumentasi, terus sharing dan seperti itu juga kayaknya nanti bisa dianalisis kumaha carana bisa nyangkut Pak ke paknya penilaian angka kreditnya gitu kan, dan hal-hal lain yang bisa dibuat. Atau misalnya ketika kita melakukan aktivitas pembelajaran tentang pedagogik misalnya yang narasumbernya dari ahli, terus bernilai jamnya misalnya 32 jam, tinggal kita laporkan ke dinas pendidikan, dan itu bisa, ataupun misalnya dari dinas pendidikan si narsumnya itu kan itu bisa dihargai dengan sertifikat pelatihan yang sesuai struktur kurikulum, misalnya 32 jam minimalnya gitu, atau bisa lebih. Nah, itu untuk dinilai keikutan serta kita dalam pelatihan atau workshop itu bisa masuk gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan hanya di pelatihan workshop saja. Nilai yang paling besar kan ada inovasi dan karya ilmiah ya, kalau nggak salah. Karya ilmiah atau inovasi, misalnya kita buat inovasi di komunitas ini, kan nilainya itu sangat besar. Jadi tidak menutup kemungkinan di komunitas praktisi ini bisa ngedorong teman-teman untuk mendapatkan poin-poin lebih gitu secara pribadi, secara kedinasan, secara kepangkatan dan sebagainya. Kira-kira gitu Pak Iwan. Kalau ada yang mau ditambahkan boleh. Teman-teman yang lain. Yang tadi yang soal apa Pak Akbar ya? Jadi itu komunitas praktisinya apakah praktisi pendidikan jadi itu secara umum, atau praktisi pendidikan lebih khusus misalkan ke praktisi kurikulum atau praktisi pedagogik atau apa gitu. Jadi maksud komunitas praktisi di sini praktisi apa gitu maksudnya? Apakah umum praktisi pendidikan atau lebih khusus lagi di dalamnya gitu, praktisi apa gitu? Kalau hemat saya sih lebih baik kita open aja, jangan dibatasi dulu Pak. Kalaupun nanti di keanggotaan mau ada pembagian misalnya spesialisasi nih Pak Iwan di pedagogiknya, pokoknya semua kebutuhan pembelajaran pedagogik teman-teman Pak Iwan dan rekan-rekan yang akan mengeset gitu kan, merencanakan. Terus di profesionalnya misalnya Bu Agni profesional kan tentang keilmuannya ya, dan sebagainya. Terus inovasi misalnya nanti Popani atau Kinasi gitu kan. Nah, kalau saya sih lebih cenderung kita mah luas aja supaya kolaborasi, supaya ini bisa luas. Cuma nanti aktivitas awal yang akan kita lakukan yang memang urgent lagi kita butuhkan, terus terjangkau juga. Kalaupun nanti ada narsum dan sebagainya terjangkau untuk kita bayar, ada kan. Gitu Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Akbar. Yang lainnya mah enggak. Iya tuh. Oh Ibu. Makasih Pak Iwan. Supaya lebih bermakna, boleh Pak Wildan. Ada yang mau ditanyain? Sangat Pak Akbar, misalnya saya Pak Akbar. Pak Pani, Bu Agni, ini juga mengundang Pak Pani dan rekan-rekan supaya nanti selesai pendidikan ke sekolah, kayaknya nanti sudah mulai booming komunitas praktisi, dan memang teman-teman yang muda yang masih fresh untuk
mau terus belajar. Karena kita mah kan teman-teman yang senior suka ngkeweh ibu mah gitu kan. Tapi banyak juga di Pajagalan yang ajarin gitu kan, manggil-manggil Pak Wildan ya. Rekan-rekan kita yang senior kan juga keinginan belajarnya tinggi. Tinggal siapa yang memfasilitasi. Kalau sekolah terbatas, sekolah tuh manajemen ya, ada wakasek, ada kepala sekolah, atau misalnya komitenya cicing wae kan ya cicing wae gitunya Pak Iwan ya. Kalau lingkungan ekosistem sekolahnya biasa-biasa ya kita akan jadi orang yang biasa-biasa. Tapi kalau ada yang mau menggerakkan gini Pak Pani, jadi mudah-mudahan Pak Pani, Bu Suci dan teman-teman bisa mengambil banyak. Boleh Pak Pani juga kalau ada yang mau disampaikan, ide, saran. Assalamualaikum Pak Akbar. Izin Salam. Enggak. Tahu kami nanti teh kedepannya teh ada diskusi umum gitu, jalan semua anggota praktisi setiap minggunya atau gimana rencana Pak Akbar gitu. Terima kasih Pak Wildan. Tentu seperti itu, diawali dari diskusi, mengerjakan, belajar bareng gitu. Jadi diskusi, nanti belajar bareng, praktek misalnya kalau memang kebutuhannya kita itu untuk praktek misalnya metodik atau praktek naon gitu. Nah, kalau KKG kan sebenarnya 1 minggu 1 kali itu harusnya itu dan dibayar ada. Jadi sekolah dulu tuh kita kalau KKG seminggu sekali ada daftar hadir, ada dokumentasi, ada hasil, itu tanda tangan dan dapat transport tiap minggu. Jadi mengkali 4 minggu teh per bulannya bisa buat beras, gula dan sebagainya. Nah sekarang kan sudah tidak bisa melakukan itu. Maka kalau untuk komunitas praktisi cukuplah di 2 minggu sekali ada aktivitas yang rutin, tidak usah lama tapi bermakna. Misalnya kita belajar apa dari kita aja, dan untuk kita dulu atau kita mengundang yang lain itu bisa. Jadi gitu Pak Wildan, lebih bagus kan daripada kita banyak tapi cuma sekali, lebih baik yang kecil-kecil tapi terus menerus konsistennya di situ sehingga nanti ya tertutupi lah kekurangan atau kebutuhan. Itu Pak Wildan. Atau ada ide Pak Wildan? Nanti Pak Akbar menyediakan minyak gorengnya. Bisa konsumsi. Asal badal lohor wae kasih tahu. Sharing ada permasalahan dalam pembelajaran. Bisa didiskusi. Betul pisan Pak Wildan. Karena kalau guru SD itu kan merangkap dengan menjadi guru BK, guru BP. Jadi sebagus apapun katanya gitu, sebagus apapun metode, model pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, tapi nggak ngerti karakteristik, nggak ngerti psikologi pendidikan anak gitu kan, gitu. Apalagi kalau kita kan cuma seminggu sekalinya, Pak Wildan yang ngajar, sekarang 2 minggu sekali mungkin ya. Jadi pasti akan banyak belajar dari Bapak Ibu wali kelas gitu. Boleh yang lain Bu Agni, Bu Kinasi? Pak Akbar izin tanya. Boleh Bu siapa, Bu Nurul ya? Ya. Tadi kan terkait apa nih komunitas praktisi ini, kebetulan kan kita ini beda level ya Pak Akbar ya. Ada yang kelas 1, 2 dan seterusnya gitu. Nah, kebetulan di setiap kelas juga mungkin memiliki problem yang berbeda gitu terkait anak didiknya. Terus kalau misalkan kita sudah diskusi, terus ada solusi juga, apakah hasilnya itu hanya berupa dokumentasi saja keseluruhan atau yang melakukannya itu? Misalkan kalau kelas 1 masalahnya ini, berarti saya yang buat dokumentasinya. Terus kelas 2 seperti ini, atau gimana Pak Akbar? Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul, itu bagus sekali. Setiap kelas memang memiliki permasalahan berbeda-beda. Jadi setelah hasil diskusi, dokumentasinya nanti akan menjadi dokumentasi bersama Bu Nurul. Jadi kalau kayak notulen itu semua yang berbicara akan bagusnya tercatat, terekam. Hasil ide dari Bu Nurul, praktik baik dari Bu Nurul, terus dari kelas 4 ada Bu Agni, itu terdokumentasikan semuanya. Jadi
Itu sebenarnya makanya tahapan yang dokumentasi di akhir. Yang lebih penting adalah terjadinya komunikasi, diskusi, pembelajaran bersama dari teman-teman anggota. Justru di perbedaan jenjang level kelas ini sangat bagus. Jadi pengalamannya kan Bu Nurul baru tahun ini kelas 1, tapi nanti ada Bu Irma misalnya yang Bu Is yang dari kelas 1-nya udah lama gitu kan. Nah, sharing itu yang akan lebih ngisi gitu kan, lebih bermakna bagi ibu. Nah, didokumentasikannya kayak gimana ya? Kalau misalnya nanti semua anggota juga punya target masing-masing. Jadi ada 2 katanya, satu kolaborasi, yang keduanya adalah mirip-mirip kompetisi, tapi istilahnya artinya nanti semua anggota itu berkompetisi untuk bisa melampaui kebutuhannya atau menutupi kebutuhannya. Jadi nanti kan dari anggota ya, kalau saya misalnya kebutuhannya adalah pedagogik di karakteristik peserta didiknya. Bu Agni mah sudah terlewati itu teh, maka nanti saya akan belajar ke Bu Agni. Nah, Bu Agni mah nggak bisa, ada yang belum ngerti teh di penilaian misalnya, di penilaian untuk peserta didik. Nah, nanti kita berlomba-lomba untuk siapa cepat untuk bisa menutupi itu di rencana program yang kita lakukan. Artinya dokumentasinya bisa jadi capaian masing-masing, itu mendokumentasikan sendiri untuk untuk portofolio sendiri. Nah, secara garis besar juga kita punya rekaman, punya punya dokumentasi secara komunitasnya. Kebayang tuh, Bu? Oke ya? Ya, kebayang. Nuhun Pak Akbar. Satu lagi nyambung, bener, karena nanti di kurikulum Merdeka itu katanya nggak ada KKM tuh. Betul nggak, Bu? Saya kan kemarin nggak ikut. Iya, nggak ada Pak. Nah, jadi kalau anak itu kalau naik kelas kan naik ke kelas depan tuh, ke kelas 2 misalnya. Nah, ketika ada kekurangan, ada capaian pembelajaran yang masih kurang, misalnya secara gambaran sekarang nih, kalau ada KKM, kan berarti ada yang nggak KKM, dia naik ke kelas atas. Nah, di komunitas praktisi ini nyambungnya itu tuh bisa akan lebih gampang, lebih cepat gitu kan. Ibu teh bisa nitipkan ke Bu Jua tuh, Bu Jua anak ini gini. Nah, tidak akan canggung lagi, tidak akan resmi-resmian. Nah, itu mah sudah biasa kita diskusi gitu kan. Jadi bisa nitipkan dan bisa dikejar di kelas 2-nya oleh guru itu, atau kembalikan ke guru yang di bawahnya di kelas itu. Makanya fase itu 2 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas B-nya kelas 3, kelas 4. Jadi komunitas praktisi ya kayaknya akan sangat diperlukan oleh kita. Oke, yang lain? Bu Nurul bisa ada lagi? Sama-sama. Bu Laras. Bu Astri, ada yang mau ditanyakan, Bu Astri? Akbar, aku mau nanya. Boleh, Bu Agni. Ya, mau nanya, selain dari tadi ya tugas dari komunitas praktisi itu yang menganalisis, terus nanti di akhir mendokumentasi, ada kewajiban lain nggak yang harus dilakukan oleh komunitas praktisi ini? Terus mengenai komposisi anggota komunitas praktisi, Pak, apakah ada kriteria khusus setiap jenjang kelas itu ada perwakilannya atau bagaimana, Pak, itu? Makasih, Bu Agni. Sebetulnya di 3 aspek komunitas kan ada domain, ada komunitasnya, di komunitas kan ada norma, ada aturan. Jadi nanti setelah ini terbentuk, baru kita bikinkan peraturan kalau di himpunan itu kan kita peraturan organisasi lah gitu ya, mau apa di situ teh, pertemuan berapa minggu sekali, terus harus apa. Tentunya kewajiban nanti yang akan dilakukan itu menunjang ke proses pembelajaran di komunitas praktisi ini. Jadi insya Allah tidak ada yang memberatkan selain untuk belajar gitu kan. Nah, kemudian nanti kalau ada kewajiban yang mengikat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kesepakatan, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi itu diobrolkan harus di forum yang memang
resmi lah gitunya, semuanya ada, terus jelas siapa aja. Kemudian komposisi dari anggota komunitas praktisi ini tidak tertutup. Jadi karena ini di WA itu siapa untuk perintis itu siapa yang mau sebetulnya. Jadi harusnya saya itu jualan dulu, baru nanti saya minta gitu kan siapa yang mau menjadi pengikut pertama ini, pengikut pertama dibayat lah menjadi Pak Iwan. Kalau saya nggak ini, jadi yang di sini juga sebetulnya boleh tidak ikut, tapi kalau misalnya nggak ikut nggak akan jadi komunitas praktisinya gitu. Sekarang mah jalani aja dulu, nanti kemudian ke depan lebih bagus bisa perwakilan dari level jenjang mata pelajaran. Tapi kan di komunitas praktisi mah di anggota pertama, pengikut pertama yang nanti akan ikut bareng-bareng menyusun, mengidentifikasi Bu, gitu kan. Jadi memang yang memang benar-benar mau bareng-bareng mengidentifikasi. Nah, teman-teman yang lain yang sekiranya tidak punya waktu banyak, udah aja jadi penerima manfaat aja. Ketika nanti kita berdiskusi, diseminasinya ke mereka, dokumentasinya bisa diakses oleh mereka kalau mereka kayak gitu. Jadi bisa lebih intim, tapi nggak eksklusif gitu kan. Kemudian bisa nanti nambah anggota, nambah jumlah sekebutuhan kita. Kira-kira gitu Bu. Jadi tenang, yang 11 orang yang ada di sini tuh di awal ini kita mah bertugasnya untuk merintis. Nanti ternyata kalau kepala sekolah ngawajibkeun semua 35 guru dan PTK yang ada di sekolah harus ikut komunitas ini. Maka ya itu mah sudah jadi instruksi pimpinan, segala dan lain halnya tindak lanjutnya mungkin nanti akan disupport oleh Bapak. Kira-kira gitu Bu. Oke, Pak Akbar, terima kasih. Terakhir ya, sudah 1 jam. Bu Astri, Bu Laras. Iya Pak. Bu Astri mah ikut ya, nanti kita ngobrol lagi. Ya Allah. Iya Bu baru Laras, makasih ya. Bu Laras ada yang mau disampaikan? Pak Pani? Boleh Pak. Boleh Bu. Ya, kira-kira Pak tantangannya apa nih di sekolah, kan mungkin pasti ada tantangannya kan, tadi kolaborasi ya Pak, bisa dengan teman sejawat, terus dengan masyarakat sekitar. Nah kira-kira ada tantangannya nggak Pak, misalnya ternyata kolaborasi dengan masyarakat sekitar itu nggak bisa diajak masyarakatnya atau gimana gitu. Ya, terima kasih Bu. Untuk kolaborasi sih memang akan ada muncul tantangan, penolakan mungkin dan sebagainya. Tapi untuk di awal bisa, karena ini mah komunitasnya kita gitu kan, anggota, nanti dianalisis kebutuhan dan proses pembelajaran kan untuk kita aja, artinya nggak akan terlalu banyak melibatkan orang-orang lain dulu, dan sumber daya yang dibutuhkan nggak akan banyak gitu kan. Kira-kira yang kebayang sih tantangannya untuk kita newbie pemula ini paling konsistennya Bu gitu kan, terus memegang komitmennya di waktu mungkin Bu, karena kita sama-sama sibuk. Terus kalau kondisi masih kayak gini, banyak kegiatan yang bisa dilakukannya ya daring kayak gini. Nah untuk masalah kolaborasi ya mungkin bisa dicoba, tapi kalau di Pajagalan sih jarang ada penolakan sih gitu kan. Kalaupun memang tidak berkenan ikut, tidak berkenan membantu, paling mereka tidak akan ada gitu kan, tidak akan hadir. Tapi penolakannya jarang yang menolak langsung. Apalagi ini mah komunitas kita gitu kan, sok we gitu. Kalau ini ada 11 orang, aja 11 orang dulu yang belajar. Tapi ada yang mau ikut aja. Terus misalnya ternyata kita butuh bantuan tenaga ilmu dari mereka, ya kita ikutin aja prosedurnya. Maksudnya kita bikinin aja prosedurnya, izin, permohonan, permintaan. Di awal mah paling gitu Bu, konsolidasi, amun itu mah organisasi mah konsolidasi si pengurus si anggota gimana, kerjanya mau apa, pembagian tugasnya, juru tulisnya mau siapa, juru bayarnya nanti siapa,
yang bagian diskusi-diskusi sama orang lain siapa gitu. Kira-kira gitu Bu. Bu Laras. Oke Pak. Kasih Bu Laras. Udah ya, cukup mungkin ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lagi di WA atau misalnya di pertemuan nanti insya Allah kalau kita ada ke sekolah. Kira-kira yang pertama sebagai penguatan itu kan Bapak Ibu dari percakapan hari ini apakah memungkinkan kita untuk merintis komunitas praktisi ini? Kalau memungkinkan angkat jempolnya. Oke, nah Bu Laras belum jempol, Pak Iwan juga belum jempol, nanya wel. Oh iya. Oke. Dua kok. Iya, terima kasih. Kemudian karena ini memungkinkan Bapak Ibu yang hadir, termasuk ada Bu Pani, Bu Suci, apakah mau dicatat sebagai perintis dan nanti akan menjadi pengikut pertama yang akan membantu mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan belajar kita yang 11 orang. Kalau bersedia, angkat jempol lagi. Bu Suci itu jempol ya tak? Kalau ada bikin nasi tengah lamun lah. Oke. Pak Wildan belum ada jempolnya segede kumaha tahu. Terima kasih ya. Itu yang ketiga, nanti kalau saya akan siapkan di sekolah format tanda tangan dan kesediaan. Tidak, kata-katanya tidak akan banyak, hanya kami ya bersedia untuk merintis ini untuk sebagai laporan sekolah ya. Oke, kira-kira udah sepakat. Tugasnya untuk Bapak Ibu adalah memberikan menuliskan harapan dari komunitas praktisi ini bebas ya harapannya, mau untuk pribadi dan lembaga, pribadi aja boleh, lembaganya aja boleh, terus harapan juga ke teman-teman, harapan juga untuk komunitas praktisi ini kedepannya bisa seperti apa ya, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada ataupun berisi tentang pertanyaan juga dilanjutkan boleh, tapi harapannya tetap ada supaya nanti jadi bahan lah ya, pertimbangan di Japri aja nanti setelah ini. Oke, gitu aja Bapak Ibu, sudah ngantuk. Kita tutup aja dan ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, untuk pertama mungkin nanti bisa ini Bu Nurul lah, yang kayak tadi biar PowerPoint-nya ada muka kita di PowerPoint. Kayaknya udah pada bisa Merin. Belum pernah. Nanti diajarin lah gitu ya. Oke, foto bareng dulu. Bu Asri, silakan buka. Bu Asri nggak pakai baju, nggak pakai kerudung. Hitungan ketiga, siap. 1, 2, 3. Tahan. Oke, makasih. Saya save dulu ya. Oke, hatur nuhun Bapak Ibu. Kita tutup dengan ucapan hamdalah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.